Selalu ku sakiti engkau dengan dosaku. Ku balas segala kebaikanmu dengan kekurangan. Tiada pernah ku menyadari semuanya, bahwa nafas yang ku hirup adalah kuasamu. Alhamdulillah, syukuri semua. Terima kasihku ya Allah atas indahnya hidup. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Terima kasihku ya Rabbi atas rahmat dalam hidupku. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Terima kasihku ya Allah atas rahmat dalam Pertama, saya mau pinjam kamera kamu. Yang kedua, saya pengen kamu jadi model ya. Saya jadi model iklan pakaian dalam. Alhamdulillah. Kalau kamu sholat 5 waktu nggak? Jarang. Kalau sholat Jumat ke masjid? Enggak. Ya soalnya kan saya sibuk. Sibuk nyari makan, kerja, jadi nggak sempet. Tapi kalau mandi sama makan sempet kan? Pak Dadang mau ketemu sama Erwin. Zara harus gimana ya, Bu? Ya kamu harus jujur. Bilang bahwa kamu sudah berbohong. Kalau Zara jujur, berarti Zara akan dipecat dong, Bu. Itu udah resikonya. Makanya sebelum berbuat, kamu pikirkan dulu akibatnya. Dan ini sudah pelajaran buat kamu, ya. Kalau kita membuat kebaikan, pasti akan dibalas oleh kebaikan. Tapi kalau kita berbuat salah, pasti akan mendapat imbalan yang setimpal. Ya kan, Kak? Tuh, dengar apa kata Kiki. Nanti kamu mau menyelesaikan masalah kamu kan? Sama Pak Anwar dan Pak Dadang? Insya Allah, Bu. Kalau puasa batal, harus langsung dibayar kalau ada kesempatan. Jadi Ima nggak bohong dong ya? Siapa tuh? Pembantu saya. Hebat ya kamu sampai punya pembantu segala. Zara, di Jakarta itu punya pembantu biasa. Bukan cuma orang kaya aja yang punya pembantu. Tapi saya yakin keadaan ekonomi keluarga kamu pasti jauh lebih baik dari saya. Manusia kan dinilai bukan dari hartanya, tapi dari perbuatannya, kebaikannya, ya kan? Saya nggak nyangka kamu ngomong kayak gitu. Kamu kapan dong mau tanda tangan surat proposalnya? Fotonya mana? Udah jadi? Foto ini ada. Makasih ya. Terus janji kita gimana? Katanya kita harus saling tolong menolong. Zara! Zara! Ya, aduh. Anak kecil, mesti sabar. Zara! Itu pacar kamu ya, Ra? Keren ya, kayak foto model. Dia bukan pacar saya. Abis, mesra banget. Kamu kerja, dia nungguin kamu. Iya, kayaknya kangen deh sama kamu. Buktinya pengen ketemu kamu terus. Dia teman saya dari Jakarta. Pantesan keren. Emangnya Romi keren ya?
Si tukang potret. Dibandingin sama Erwin, dia nggak ada apa-apanya. Lagian, mana mungkin Zara mau sama pegawai rendahan kayak dia. Kalau memang bisa nangkap paus, ngapain nangkap teri? Ya kan, Ra? Maksud Bapak apa? Payah nih kalian. Emang kalian nggak tahu kalau Zara pacarnya anak konglomerat? Makanya baca koran dong. Koran dipakai buat bungkus baju doang sih. Udah, Pak. Ya udah, kerja. Besok, kamu janji akan menyelesaikan kesalahpahaman itu sama Pak Dadang, kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zara, ayo, silakan. Maaf, Pak, ganggu. Saya bisa... Apa sih nggak bisa buat kamu? Ayo silakan duduk. Silakan. Mau minum apa? Lihat, Zara. Sekarang kulkas Bapak isinya minuman halal semuanya. Ayo silakan. Kebetulan, Zara, kamu datang ke tempat saya. Sebenarnya saya ada perlu dengan kamu. Ada perlu apa, Pak? Saya ada perlu minta bantuan dengan kamu. Pak, saya sebenarnya... Tunggu dulu, biar Bapak jelaskan ya. Begini, Zara. Koneksi itu sangat penting dalam dunia bisnis. Nah, Bapak tidak muluk-muluk. Bapak hanya ingin foto Bapak dipampang dengan foto konglomerat itu. Nah, Bapak sudah bangga, sudah senang. Apalagi kalau Bapak bisa berbisnis dengan dia, malah lebih senang. Tapi saya tuh... Begini, Zara, begini. Bapak tidak akan merepotkan kamu. Bapak hanya ingin bantuan sedikit saja. Kamu untuk membujuk Pak Erwin. Maksud Bapak? Kamu membujuk Pak Erwin supaya menerima undangan makan malam saya. Bapak mau mengundang mereka makan malam? Bahkan Bapak sudah mengirim secara resmi undangan ke Pak Erwin. Masya Allah. Bapak hanya minta kamu untuk mengingatkan Pak Erwin. Dia kan sangat sibuk. Nah, jangan sampai undangan itu tidak sampai ke tangannya. Kalau kamu yang membujuknya, pasti dia akan hadir. Apalagi dia tahu kalau aku adalah bos kamu. Dia pasti akan hadir demi kamu. Tolong, Zara, bantu Bapak. Ya. Undangan dari mana? Dari PT Konveksi Desa Bening, Pak. Sepertinya sih tidak terlalu penting, cuma undangan makan malam aja buat Bapak. Cuma yang saya heran, kenapa kalau mengundang Bapak, undangannya baru dikirim sekarang? Seperti tidak profesional. Kalau Bapak mau, saya tolak pakai surat ya. Jangan ditolak. Di pending aja. Di pending aja, Pak? Iya, di pending, tapi nggak usah direspon. Ngerti? Baik, Pak. Gue pengen tahu akal-akalan apa lagi yang bakal dilakukan si Zara. Mati kutu dia sekarang. Awas, Kak! Kak, awas, Kak! Kak! Kakak sih ngelamun. Kenapa sih? Sakit? Gak enak badan? Sebelum kamu terjerumus ke jurang dosa yang lebih dalam lagi, lebih baik kamu akui semuanya sekarang. Iya, Ibu benar. Saya harus selesaikan kesalahpahaman ini. Sekarang juga, saya harus ngaku. Ngaku apa sih, Kak? Salah paham apa? Kakak lagi bertengkar sama siapa sih? Enggak, kakak ada urusan penting. Yuk. Kakak tenangin diri aja dulu. Daripada nanti gerasa gerusuk, malah celaka. Kakak nggak apa-apa kok. Ya. Tapi jangan ngelamun lagi ya, Kak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Rom, kamu harus bantuin saya ya. Kamu tenang ya. Saya akan tolong kamu.
Saya akan pura-pura nyamar jadi Erwin. Gimana? Ku syukuri semua. Jadi beliau berhalangan malam ini. Katanya sih begitu, Pak. Tapi asistennya akan menggantikan dia, Pak. Asistennya yang akan hadir. Iya, Pak. Aduh. Bagaimana sih Zara? Masa mujuk pacarnya aja nggak bisa? Jangan-jangan dia nggak membantu saya. Mungkin Bapak harus melakukan pendekatan lagi sama Neng Zara, Pak. Benar juga. Berarti saya harus lebih baik dan lebih hormat lagi kepada Zara. Iya, Pak. Kayaknya sih begitu. Biar Neng Zara itu mau bantu Bapak untuk mengenalkan sama anak konglomerat itu, Pak. Iya. Benar juga kamu. Berarti saya terlalu terburu-buru ya. Baik. Mulai besok, saya akan melakukan pendekatan lagi sama Zara. Saya akan naikkan gajinya. Bahkan kalau perlu, saya naikkan jabatannya. Ya, supaya dia senang. Dan lain kali, dia bisa bantu saya. Begitu? Sip, Pak. Assalamualaikum. Zara, aduh senangnya. Ayo sini. Ayo silakan duduk silakan. Aduh, saya senang banget loh kedatangan sama calon nyonya besar. Pak Dadangnya mana, Bu? Pak Dadangnya lagi ke kota belanja. Aduh, kapan baliknya ya, Bu? Aduh, saya sendiri nggak tahu tuh. Kan nanti malam ada acara penting mau makan malam sama pacar kamu kan? Aduh, Bu, saya sebenarnya... Kamu sendiri belum siap-siap sih. Saya aja mau ke salon sekarang buat nanti malam. Bu, saya sebenarnya... Zahra, kamu udah bilang kan sama Pak Erwin? Terus Pak Erwin datang kan nanti malam? Zahra, kamu jangan kecewain Pak Dadang ya. Sorry. Kamu nggak apa-apa kan? Kamu nih, ngagetin aja. Saya tuh lagi pusing tahu. Pusing kenapa? Ayo dong cerita sama saya. Siapa tahu saya bisa bantuin kamu. Nanti malam mau ketemu pacar kok malah pusing sih? Kok kamu tahu kalau bos saya ngundang bos kamu? Ya, tahu dong. Si kantor juga tahu kalau Pak Erwin malam ini akan diundang di Desa Bening untuk makan malam. Rom, kamu harus bantuin saya ya. Bantuin apa? Rom, sebetulnya semua itu nggak benar. Hah? Saya bohong. Kamu kok berani bohong sih? Bohong itu kan dosa, Zara. Saya nggak niat. Benar, saya benar-benar nggak sengaja. Awalnya saya pikir semua itu cuma untuk iseng. Yang salah paham itu Pak Anwar. Terus? Ya akhirnya keterusan. Sejak mereka tahu kalau saya pacaran sama anak konglomerat, perlakuan mereka jadi berubah ke saya. Jadi hormat sama saya. Jadi baik sekali. Bahkan bos saya jadi mendadak dekat sama saya. Kalau dulu ya dia cuma anggap saya sebagai buruh aja di pabriknya. Sekarang saya sadar kalau saya keliru. Bohong dan manfaatin situasi itu salah besar. Sekarang saya dihukum. Saya dikasih masalah yang berat. Kamu malu ngakuin itu semua? Saya nggak malu.
Tapi saya takut. Takut kenapa? Saya takut dipecat. Kalau Pak Dadang tahu saya bohong, saya pasti akan dicap nggak jujur. Mana ada orang yang mau mempekerjakan pegawai yang nggak jujur. Dan kalau saya dipecat, siapa yang mau bayarin uang sekolah Kiki? Biaya berobat ibu. Buat kebutuhan sehari-hari. Rom, kamu harus bantuin saya ya. Kamu tenang ya. Saya akan tolong kamu. Saya akan pura-pura nyamar jadi Erwin. Gimana? Saya kan udah bilang, kamu gak ada tampang jadi anak konglomerat. Kamu nih ya. Kamu aja gak kenal sama Erwin. Ketemu aja belum pernah. Bisa-bisa kamu menilai tampang saya. Emangnya kamu tahu tampang Erwin itu gimana? Kalau menurut saya, anak konglomerat itu gak ada yang rendah hati seperti kamu. Gak mungkin pengusaha besar ramah kayak kamu. Dan yang jelas, saya gak mungkin berteman sama mereka seperti saya berteman sama kamu. Untung saya bukan anak konglomerat. Kok gitu? Bukannya semua orang ngarepin jadi orang kaya? Kalau saya kaya raya, belum tentu saya kenal sama kamu. Karena kamu kayaknya kan anti banget sama pengusaha. Saya butuh bantuan kamu untuk mencegah Pak Erwin datang ke acara Pak Dadang malam ini. Saya usahain ya, tapi saya nggak janji, Ra. Karena bos saya itu sibuk banget. Jadi kalau mau ketemu sama dia harus bikin appointment jauh-jauh hari. Appointment? Ya maksudnya kalau mau ketemu sama dia ya harus bikin janji jauh-jauh hari. Jadi saya nggak bisa janji bantu kamu loh nih. Ya Allah, jadi saya harus gimana dong? Rasain kamu, Ra. Kali ini giliran saya ngerjain kamu. Baru kali ini saya ngeliat kamu panik. Biasanya kamu selalu penuh akal jahil. Muka kamu gemesin kalau panik begini. Jadi, selama ini kamu bohongin saya, hah? Membohongi kita semua. Maafkan saya, Pak. Sumpah demi Allah, saya nggak pernah bermaksud untuk bohong. Saya cuma... Berani-beraninya kamu mengaku pacaran sama anak konglomerat. Kamu tahu hukuman bagi seorang penipu? Hah? Maafkan saya. Awas kamu. Kalau sampai Pak Erwin datang, kamu akan tahu akibatnya. Pak Erwin akan memenuhi undangan makan malam ini. Tentu saja saya mau hadir. Saya ingin melihat siapa orang yang selama ini mengaku-ngaku punya hubungan dengan saya. Kalau emang Romi nggak bisa janji bantuin saya, berarti saya harus bisa selesaiin semuanya sendiri. Iya. Saya harus cepat-cepat selesaiin sebelum semuanya menjadi semakin gawat. Pak Erwin, untung Bapak masih ada di sini. Bapak dicari Pak Erlangga untuk meeting direksi. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Aduh, kaki gue pegel banget nih. Kayak besok gue gak masuk sekolah deh. Iya nih, pasti besok kaki gue udah pada biru-biru. Ya ampun, Sa, lu tuh sadis banget sih ngelatihnya. Lo baru kayak gitu aja udah pada cengeng. Pansan tuh cowok-cowok pada ngeremen kita. Makanya jadi perempuan jangan pada kelembekan. Sa, kita itu cewek normal, bukan cewek tomboy kayak lo. Udah deh, besok kita latihan lagi di tempat yang sama dan jam yang sama. Bilangin ya sama teman-teman yang lain. Rami, Zara, kamu ngapain kesini? bos kamu lagi ada di kantor kan? Kamu udah bicarakan sama dia? Kamu ngapain kesini? Ibu bilang saya harus minta maaf langsung sama Pak Erwin. Kamu mau kan ketemuin saya sama dia? Pak Erwin,
Untung Bapak masih ada di sini. Bapak dicari Pak Erlangga untuk meeting direksi. Zara, saya Jangan sebut nama saya lagi, saya nggak pernah kenal sama kamu. Zara. Ya ampun, Win. Kamu kenapa sih? saya Kamu mau kemana? Mas Syarif kan bilang sekarang mau ada meeting direksi. Kok kamu malah pergi? saya Jangan-jangan kamu suka sama Zahra ya? Masa uang objekan kamu kasih ke dia semua? Jangan sembarangan ngomong dong. Aku udah dengar gosipnya. Buru-buru juga pada bilang kok kalau kamu suka sama Zahra. Buktinya kamu nggak pernah marah sama dia. Jangan ngaco ah. Zahra itu pacarnya orang penting. Anak konglomerat. Lagian, kalau aku suka sama dia, belum tentu dia suka sama aku. Kali. Oh. Berarti beneran kamu suka sama Zahra? Cuma dianya nggak ngabalas cinta kamu kan? Pantesan janji mau beli motor nggak jadi-jadi. Siti sayang, aku kasih uang ke Zahra untuk investasi. Tahu? Apaan tuh? Nggak ngerti? Sok investasi segala. Makanya dengerin baik-baik. Zahra itu bakal jadi istrinya konglomerat yang akan ngebangun resort di sini. Kalau kita baik-baik sama dia dari sekarang, dia nggak akan bakalan lupa. Aku nggak akan bakal lagi kerja di pabrik, jadi mandor. Aku kan jadi manajer. Keren kan? Gitu ya. Jadi kamu baik-baikin Zahra supaya nanti Zahra balas kebaikan kamu ya? Ya iyalah, masa iya dong? Makanya kamu kalau mikir jangan buat hari ini aja, mikir yang panjang, buat ke depan, dong. Maaf ya, jangan marah dong. Aku pijitin ya? Nggak usah dipijit-pijit, nggak pegel. Biarin aja orang aku mau mijitin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Kak, ada titipan buat kakak. Titipan? Titipan dari siapa? Dari Pak Anwar. Katanya titipan uang. Kiki disuruh simpen baik-baik. Wow. Kak, banyak banget Kak. Berapa jumlahnya? Kira-kira 5 juta lah. 5 juta? Uang siapa itu? Uangnya Kak Zara. Tadi Pak Anwar bilang kayak gitu sama Kiki. Maksud ibu, uangnya itu untuk apa? Kamu kan gajinya nggak sampai 5 juta. Iya, ini hasil obyekan, Bu. Obyekan? Sebenarnya setengahnya ini punya Pak Anwar. Zara juga bingung kenapa dikasih ke Zara semua ya? Win. 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 Kamu kenapa sih? Dari tadi kelihatan ngelamun saja. Kamu lagi mikirin apa sih, Win? Iya, Win. Dari tadi kamu lagi ngelamun apa sih? nggak apa-apa. Meetingnya udah selesai ya? Ya ampun, Win. Segitunya kamu. Sampai meeting dibubarin juga kamu nggak tahu. Jadi kamu nggak dengar perkataan Papa dari tadi? Enggak. Papa bilang meeting sudah selesai. Oke? Yang lain boleh bubar, kecuali kamu. Karena Papa mau bicarakan masalah proyek yang di Desa Bening. Harus malam ini ya, Pak ya? Pak, ini kan udah malam, Pak. Besok aja, Pak. Iya, Pak. Terusin besok ya.
Kasihan lo Erwin. Kelihatannya capek banget. Biar dia istirahat malam ini. Aku ada urusan. Katanya kamu mau istirahat. Kok sekarang bilang ada urusan sih? Iya, urusan apa sih, Win? Urusan kerjaan atau urusan pribadi? Kalau urusan kerjaan kan kamu bisa omongin sama Papa sekarang. Ya, tapi lain halnya ya kalau kamu mau urusin urusan pribadi. Urusan yang bikin kamu nggak konsen dan ngelamun terus sepanjang meeting ini. Iya. Kiki, manusia itu memang boleh berencana, tapi yang menentukan kan Allah. Jadi, kalau sampai rencana kita gagal, kita nggak boleh kecewa. Kita harus pasrah. Jadi kalau Kiki nggak naik kelas, kakak nggak akan marah. Kakak nggak akan marah, tapi kakak yakin kalau kamu nggak akan pernah ngecewain Kak Zahra. Sejak kamu bayi, kakak udah yakin kalau kamu akan bawa rezeki untuk kakak. Makanya kamu kakak kasih nama Rizky. Kiki janji, Kiki nggak akan ngecewain kakak. Kamu jangan janji sama kakak. Kamu harus janji sama diri kamu sendiri. Dan minta ridho Allah supaya kamu bisa menepati janji kamu itu. Ya Allah, berkailah Kiki, biar Kiki bisa jadi orang kayak Kak Zahra. Amin. Kok gitu doanya? Bukannya mau minta jadi anak yang sukses dan pintar? Kiki mau jadi seperti Kak Zahra aja baik, suka menolong orang, dan gak pernah lupa sama orang-orang miskin. Seperti Kiki dan saudara-saudara Kiki di panti asuhan. Belum pernah saya memberikan kepercayaan secepat ini sama orang yang baru saya kenal. Saya udah jujur menceritakan semuanya sama kamu. Tapi kamu bohongin saya. Kamu manfaatin saya untuk kepentingan bisnis kamu. Gue curiga deh, lo mendadak baik sama gue. Pasti ada maunya, iya kan? Iya dong. Tuh kan bener, udah turunin gue di sini. Stop. Jangan salah paham dulu dong, La. Gini, gue emang ada maunya, tapi bukan buat kepentingan gue sendiri, malah buat kepentingan lo. Ya, gue cuma mau ngomong doang sih. Soal apa? Soal Sasa. Tuh kan bener, udah deh, lo tuh gue tahu, lo tuh baik-baikin gue pasti buat nyerang Sasa kan? Gue nggak mau turunin gue di sini, gue nggak mau. Turun. Sabar dulu dong. Lo dengerin dulu, baru lo panik, ya. Kenapa Sasa badannya bisa kuat kayak gitu dan nggak kayak lo dan teman-teman lo? Maksud lo? Gue ngeliat semuanya lah waktu lo latihan. Ya, jangankan cewek, cowok. Kenapa ya, Maya? Kayak dari kemarin dia kelakuannya aneh banget ya. Udah kayaknya dia punya sesuatu yang dia sembunyiin, yang dia nggak mau cerita sama keluarga, dia suka ngelamun lagi. Papa setuju nggak sih sama aku kalau kita tuh paling nggak boleh main rahasia-rahasiaan sama keluarga, apalagi untuk masalah bisnis keluarga. Kita kan harus saling terbuka, nggak boleh ada sesuatu yang disembunyiin, ya kan, Pak? Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Nak Romi. Waalaikumsalam. Ayo masuk. Ibu masih panggil saya Romi. Artinya Zara belum cerita sama ibunya. Pasti Nak Romi ada perlu penting sama Zara ya? Iya Bu. Zara hari ini nggak kerja kan Bu ya? Ini kan hari Minggu. Zara nggak kerja. Bu, saya bisa ketemu sama Zara Bu. Zara pagi-pagi udah berangkat sama Kiki. Pergi kemana ya Bu? Jalan-jalan? Zara nggak pernah jalan-jalan. Tapi tiap libur begini, dia pasti ke Cilacap. Cilacap? Memangnya Zara nggak pernah cerita sama Nak Romi? Tiap minggu, Zara selalu pergi sama Kiki. Nengok saudaranya Kiki di panti asuhan. Saudaranya Kiki?
Kiki itu anak angkatnya Zahra. Jadi kalau ada rezeki, pasti dibagi-bagikan sama anak-anak di sana. Dan semalam, alhamdulillah Zahra dapat rezeki. Jadi pagi-pagi dia udah berangkat. Katanya mau mampir ke pasar dulu beli makanan buat dibagikan ke sana. Sebetulnya siapa sih, Ra, yang udah nyakitin hati kamu kalau ibu boleh tahu? Saya. Ku syukuri semua. Ya ampun, Net, ngapain sih gue bohong? Kenyataannya ya, pinggang kita semalaman pegel-pegel kan? Sedangkan si Sasa masih seger buger kayak gitu. Iya sih. Lo berdua gue cariin kemana-mana juga nggak tahu ada di sini. Emang pada lagi gosip apaan sih? Enggak kok, orang kita lagi ngobrol di film semalam ya. Sya, badan lu nggak pegel-pegel gitu? Enggak. Kalau kaki lu? Enggak juga. Emang kenapa sih? Ih, aneh deh lo. Kita aja baru latihan udah pegel-pegel nih, udah KO. Kasih tahu kita dong, Sa. Gimana rahasianya biar badan kita kuat kayak Superman gitu. Rahasianya adalah olahraga dan rileks. Kan kalau kita olahraga, otomatis badan kita jadi seger, sehat, kuat. Nggak kayak lo berdua, gayanya aja udah lemes tuh, kelemar-kelemar kayak gitu. Nggak pernah olahraga sih, makanya kayak gue dong. Dari kecil gue udah rajin olahraga, makanya kayak gue nih. Nggak pernah lemes kayak lo, seger terus. Apa kabar semuanya? Baik. Lihat nih, Kiki bawa oleh-oleh buat kalian semua. Kak Zahra dan Kiki hanya menyampaikan rezeki dari Allah untuk kalian. Tapi kakak kan selalu ingat sama kita, jadi kita mesti berterima kasih juga sama kakak. Kiki benar, Ra. Kami semua harus berterima kasih pada kamu. Karena nggak semua orang ingat untuk berbagi rezeki pada kami, orang-orang yang tidak mampu seperti ini. Kiki, apa kabar? Alhamdulillah, Kiki kabarnya baik-baik aja. Amin. Ya, ini ya untuk kalian. Tuh, Kak Zahra bawa apa tuh? Makasih ya. Makasih ya. Cewek siapa? Nggak tahu, makanya aku juga masih penasaran. Wajahnya Pak Erwin itu syok banget pas dia ngeliatin tuh cewek. Terus anehnya lagi, kenapa ya tuh cewek kok manggil Pak Erwin pakai nama lain? Emangnya dia manggil Pak Erwin apa? Kalau aku nggak salah, dia itu manggilnya Pak Romi deh. Tapi aku nggak inget banget. Yang aku ingat, wajahnya Pak Erwin itu pucat banget. Terus wanita itu juga pucat. Sepertinya dia marah dan syok. Mingga, Pak Sarip, selamat pagi, Pak. kamu ke ruangan saya. Baik, Pak. Lucy, ngomongin adiknya. Permisi, Pak. Duduk. Saya minta maaf, Pak. Ini cewek yang ketemu sama kamu kemarin ya? Iya, Pak. Memang dia orangnya. Jadi ini bukan gosip semata. Erwin pasti kenal sama gadis ini. Pak, memang Bapak kenal sama orang ini? Saya sih nggak kenal, tapi yang jelas Erwin pasti kenal. Dan saya ingin cari tahu siapa dia sebenarnya. Bapak nggak marah kan sama saya? Saya justru ingin kamu membantu saya. Tolong kamu cari tahu siapa dia dan apa hubungannya sama Erwin. Bisa kan kamu bantu saya? Kamu kan sekretarisnya Erwin. Pasti kamu tahu banyak tentang kesibukannya Erwin. Misalnya ada orang yang bohong dan menyakiti hati kita harus gimana, Bu? Emangnya siapa sih, Ra, yang udah nyakitin hati kamu? Enggak. Zara cuma berumpama kok, Bu.
Bener. Ra, meskipun ibu ini bukan ibu kandung kamu, tapi ibu tahu persis siapa kamu. Saat ini kamu pasti sedang ada masalah. Kok ibu bisa yakin? Kalau kita melihat dengan mata hati, insya Allah apa yang tidak terlihat oleh mata fisik akan terlihat dengan mata batin. Tentunya berbeda kalau kita melihat dengan mata atau dengan mata batin. Kalau ada orang yang menyakiti hati kamu dengan kebohongan, kamu jangan pernah mendendam. Dan kamu jangan pernah berpikir untuk membalas dendam. Ya, Ra? Semua itu sudah menjadi urusan Allah. Ingat itu baik-baik, Nak. Memaafkan itu sulit ya, Bu? Itu pasti. Lalu bagaimana caranya memaafkan orang non ikhlas? Tiap orang itu pasti berbeda, Ra. Kalau ibu selalu melihat kesalahan pada diri ibu sendiri. Semua orang tidak pernah luput dari kesalahan. Iya, Bu. Saya juga salah. Saya juga bohong. Kamu pasti ingin dimaafkan, bukan, Ra? Kalau kamu mau dimaafkan, kamu juga harus bisa memaafkan orang lain, Ra. Allah Maha Besar aja mau memaafkan. Masa sih kita sesama manusia nggak bisa memaafkan? Sebetulnya siapa sih, Ra, yang udah nyakitin hati kamu kalau ibu boleh tahu? Saya. Sama semua orang. Tapi saya ceritain semuanya sama kamu. Saya jujur sama kamu karena saya percaya sama kamu. Tapi kamu malah bohongin saya. Dan semua itu demi bisnis kamu kan? Dari mana kamu tahu saya ada di sini? Dari ibu kamu, Ra. Kamu belum bilang sama ibu kamu ya? Itu bukan urusan kamu. Lebih baik sekarang kamu pergi dari sini. Karena saya nggak pernah kenal sama kamu. Ra, saya nggak akan pergi sebelum kamu maafin saya, Ra. Nggak ada yang perlu dimaafin. Kita nggak pernah saling kenal. Saya nggak kenal sama Erwin. Yang saya kenal itu cuma Romi. Ra, Zara. Udah lah, tinggalin saya. Ra, saya minta maaf karena bohongin kamu, Ra. Tapi kamu juga udah bohongin orang banyak, Ra. Jadi kita... Saya emang bohong sama semua orang. Tapi saya ceritain semuanya sama kamu. Saya jujur sama kamu karena saya percaya sama kamu. Tapi kamu malah bohongin saya. Dan semua itu demi bisnis kamu kan? Itu nggak bener, Ra. Saya nggak pernah bermaksud apa-apa, Ra. Saya nggak sengaja bohong sama kamu, Ra. Kamu lupa. Ini gara-gara kamu juga, Ra. Kamu yang nggak percaya aku enaknya Erlangga. Saya anaknya Pak Erlangga. Saya nggak punya rencana apa-apa, Ra. Saya nggak sengaja, Ra. Sama kayak kamu. Kita terjebak dalam permainan ini, Ra. Pergi kamu dari sini. Pergi! Zara. Kamu tuh keras kepala ya. Kamu nyalain orang. Tapi kamu nggak lihat kesalahan diri kamu sendiri, Ra. Pergi kamu dari sini. Pergi! 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 Jujur, Zara. Kamu pernah bilang kalau orang Jakarta itu... Ada hubungan apa kamu dengan gadis yang bernama Zara itu? Ibu, Bu, bangun, Bu. Kak Zara.